Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, apakah kalian tahu apa saja alat-alat yang ada di laboratorium? Dan apakah kalian tahu juga apa fungsinya dari alat-alat tersebut? Nah, yuk kita simak video kali ini. Baik, nah pada masa pandemi saat ini, penggunaan fasilitas di laboratorium masih sangat terbatas. Waktu praktikum pun tidak seleluasa seperti dulu sebelum adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk meminimalkan waktu dan agar pelaksanaan praktikum lebih maksimal, perlu dilakukan pengenalan alat-alat laboratorium terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan apa saja alat-alat tersebut dan beserta fungsinya. Nah, pembahasan kali ini mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Nah, langsung saja. Yang pertama ada mikroskop. Di sini ada dua, yaitu mikroskop stereo binokuler dan mikroskop monokuler. Mikroskop sendiri merupakan instrumen atau alat yang berfungsi untuk memperbesar benda yang ukurannya terlalu kecil untuk dilihat, jadi yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian menghasilkan gambar di mana objek tampak bisa menjadi lebih besar. Untuk mikroskop monokuler terdiri atas perbesaran 20 kali. Jarak kerjanya dapat disetel antara okuler dan bidang pandang. Lalu alasnya stabil yang terbuat dari logam cor dan ada pengatur fokus dan sekrap penjepit, lalu ada tutup penahan debu. Sedangkan mikroskop stereo binokuler terdiri atas lensa objektif dan lensa okuler. Pada lensa objektif terdiri atas perbesaran 10, 40 dan 100 kali. Sedangkan lensa okuler terdiri atas perbesaran 5 dan 10 kali. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung. Kemudian ada diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar. Dan ada meja horizontal dan pengatur fokus kasar dan juga halus. Lalu mikroskop ini tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi dengan silika gel dan adanya petunjuk pemakaiannya, cara menggunakan mikroskop tersebut. Gelas ukur. Gelas ukur itu silinder gelas yang berskala yang digunakan untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Gelas ukur berbentuk pipa yang umumnya terbuat dari kaca borosilikat, jadi tahan panas. Ukurannya mulai dari 10 sampai 10 ml sampai 2 liter. Dan bagian bawahnya bentuknya lebar yang berfungsi untuk menjaga kestabilan gelas ukur tersebut. Erlenmeyer. Erlenmeyer atau biasa dikenal dengan labu Erlenmeyer itu merupakan salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Nah, gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan dan untuk mencampur, mengukur dan menyimpan cairan. Labu Erlenmeyer umumnya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan panas dan ada bibir luang. Volumenya, ukuran volumenya ada 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml dan 1000 ml. Labu Erlenmeyer bentuknya kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Tabung reaksi. Tabung reaksi umumnya terbuat dari kaca borosilikat, jadi tahan panas. Ada bibirnya melipat dan tingginya 100 mm dan diameter 12 mm. Tabung reaksi fungsinya untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Gelas beker.
Umumnya gelas beker terbuat dari kaca borosilikat, jadi juga tahan panas. Bentuknya rendah dan ada bibirnya. Kemudian ukuran volumenya ada 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Gelas beker fungsi gelas kimia atau gelas beker itu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta atau tepung, dan tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Rak tabung reaksi. Pada rak tabung reaksi terdapat 12 lubang yang berfungsi untuk wadah meletakkan tabung reaksi saat praktikum mereaksikan bahan kimia, dan dengan 12 sekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Rak tabung reaksi umumnya terbuat dari kayu. Lalu pada rak tabung reaksi juga terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan dan digunakan untuk menyimpan, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi. Jadi setelah praktikum kan tabung reaksinya kan dibersihkan, dicuci. Nah, setelah itu untuk mengeringkan kita letakkan secara terbalik pada batang kayu pada rak tabung reaksi tadi. Penjepit tabung reaksi. Umumnya, penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan pegas untuk tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi fungsinya untuk menjepit tabung saat dipanaskan dan memindahkan tabung reaksi yang telah dipanaskan atau pada saat proses pemanasan. Nah, alat ini memiliki bentuk persegi dan telah dipoles dengan nikel. Sikat tabung reaksi. Umumnya, kepala sikat tabung reaksi itu berbulu keras dan pegangannya terbuat dari kawat yang berdiameter 22-26 mm. Nah, fungsi utama dari sebuah pipet sikat tabung ini adalah untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain. Nah, setelah digunakan dalam praktikum. Kaki 3. Kaki 3 itu terbuat dari besi yang memiliki 3 kaki. Panjang batangnya sekitar 12 cm dan diameter cincin sekitar 62 cm. Fungsi dari kaki 3 tersebut adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Lumpang alu atau mortar dan pestle. Nah, ini terbuat dari porselen yang permukaannya rata dan licin, berdiameter 80 mm. Lumpang dan alu itu digunakan untuk menggerus dan menghaluskan zat kimia yang berbentuk padat. Nah, lumpang atau mortar itu bagian wadahnya, sedangkan alu atau pestle itu pegangannya. Cawan Petri. Umumnya, cawan Petri terbuat dari kaca dan ada penutupnya dan berdiameter 100 mm. Cawan Petri digunakan untuk membiarkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan dan mencegahnya terkontaminasi, jadi agar tidak terkontaminasi dari hal-hal lain seperti bakteri. Lalu fungsi cawan Petri lainnya ialah untuk membiakkan atau kultivasi mikroorganisme. Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Corong. Umumnya, corong terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan panas. Bentuknya datar dan berdiameter 75 mm dan 100 mm. Fungsi dari corong itu sebagai alat bantu untuk memindah, memasukkan larutan ke wadah, lalu tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil, dan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Neraca atau biasa disebut dengan timbangan itu merupakan alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam ya, dan dapat disesuaikan dengan kegunaan masing-masing.
kapasitasnya 311 gram. Lalu ada piringannya tunggal dan ada 4 lengan dengan beban yang dapat digeser. Lalu ada skrup penyetel keseimbangan dan ketelitiannya 10 mg. Termometer pada laboratorium itu berfungsi untuk mengukur suhu dan digunakan untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Kasa atau kawat kasa umumnya terbuat dari baja anti karat dan tanpa asbes. Ukurannya 140 x 140 mm. Jadi bentuknya persegi. Fungsi dari kawat kasa itu adalah untuk menahan gelas beker atau labu Erlenmeyer ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan bisa berjalan secara maksimal. Pipet tetes. Pipet tetes berupa pipa kecil dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya agak meruncing. Fungsi dari pipet tetes itu sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil, dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah yang lain dalam jarak tertentu. Kotak preparat. Kotak preparat ini ada yang terbuat dari kayu dan juga plastik. Kotak preparat berfungsi untuk menyimpan preparat yang digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat di bawah mikroskop. Nah, preparat sendiri itu salah satu aksesoris dari mikroskop yang fungsinya sebagai wadah untuk menaruh bagian atau sel makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata dan menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dalam durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Jadi, stopwatch ini merupakan alat pengukur waktu dengan satuan sekon atau detik. Alat pengukur ini mempunyai keefektifan dalam menghitung waktu dibandingkan dengan jam biasa. Bunsen atau pembakar spiritus. Umumnya, bunsen terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan sumbu untuk nyala apinya nanti dan ada penutupnya. Lalu, ukuran dari bunsen itu memiliki volume 100 ml. Nah, fungsi dari pembakar bunsen itu adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum ose atau lainnya. Nah, pembakar atau bunsen ini adalah alat laboratorium yang menggunakan bahan bakar spiritus atau alkohol yang cair yang dibakar dengan sumbu yang dinyalakan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsi dari alat-alat tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.